Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Ani Kurniaudin dari kelas Penyias 2C NPM 19219112. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Yang pertama, standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam artian, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran, materi, dan tingkat kompetensi. Itulah yang nanti akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Yang selanjutnya, tujuan standar isi. Standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya, fungsi. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Yang selanjutnya, manfaat standar isi. Manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai dengan tiap jenjang pendidikan. Yang kedua, standar proses. Standar proses adalah kriteria yang mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Yang selanjutnya, tujuan standar proses bertujuan untuk memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semesteran atau tahunan. Yang selanjutnya, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Yang selanjutnya, fungsi dari standar proses. Mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Yang selanjutnya, manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya.
Yang selanjutnya komponen standar proses. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itu, standar proses yang mencakup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan proses pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya, pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan dua pihak utama. Yang pertama, pendidik atau guru, dan peserta didik atau siswa. Kerjasama antara kedua belah pihak akan menentukan capaian kompetensi lulusan. Melibatkan proses pendidikan agar selalu aktif dalam pembelajaran, memanfaatkan beragam media pembelajaran interaktif, mengadakan proses diskusi agar peserta didik terlatih untuk mengemukakan pendapat, mengadakan kegiatan di laboratorium untuk mata pelajaran sains, memfasilitasi peserta didik untuk selalu kreatif untuk beragam pertunjukan baik di dalam maupun di luar kelas. Yang selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peranan penting, yaitu sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran. Pada tingkat satuan pendidikan, salah satu pihak penilaian yang bisa digunakan adalah penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan oleh guru dan meliputi pengumpulan data serta penggunaan informasi yang melalui hasil penilaian tersebut belajar peserta didik. Hal itu harus didasarkan pada kemajuan peserta didik dan daftar kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Yang selanjutnya, pengawasan proses pembelajaran. Yang pertama, pemantauan. Kegiatan pemantauan meliputi diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pihak yang berhak melakukan pemantauan adalah kepala sekolah dan pengawas. Yang selanjutnya, supervisi hampir sama seperti pemantauan, hanya saja pada supervisi akan diadakan latihan dan konsultasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Yang selanjutnya, evaluasi. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengontrol kualitas pembelajaran agar tetap belajar sesuai standar yang ada. Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan proses pembelajaran dengan standar proses yang ada dan menganalisis kinerja guru sesuai kompetensinya. Yang selanjutnya, pelaporan. Kegiatan ini meliputi pelaporan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Laporan yang ditunjukkan oleh pihak pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini ditunjukkan untuk guru, baik guru yang memiliki kinerja baik maupun sebaliknya. Bagi guru yang memiliki kinerja baik akan memberikan penghargaan sementara bagi guru memiliki kinerja yang kurang baik akan diberikan teguran secara pendidik dan ikut pelatihan.
Yang selanjutnya, yang ketiga, standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, dan manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang selanjutnya, lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar atau menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan penilaian bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian dalam kurikulum. Yang pertama, objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Yang selanjutnya, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang selanjutnya, ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang selanjutnya, transparan. Berikut proses penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Akuntabel, berarti penilaian yang dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun internal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang selanjutnya, edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Pendekatan penilaian yang digunakan penilaian acuan kriteria. Yang selanjutnya, bentuk penilaian. Bentuk penilaian belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang pertama, perancangan strategi penilaian oleh pendidikan yang dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang selanjutnya, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penguasaan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang selanjutnya, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain yang dengan kompetensi yang dinilai.
Selanjutnya hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik sampai dalam bentuk angka maupun deskripsi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.